Semangat pagi. Hai, nama saya Fransius P. Nainggolan, NIP 0022429ZY, jabatan Junior Technician Pemeliharaan Jaringan dan Gardu Induk, GI 150 KV Jababeka, ULTG Bekasi, UPT Bekasi, Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Tengah. Video ini adalah video praktik uji sertifikasi sebagai pelaksana madya pengoperasian gardu induk dengan SKT TK Inti 1 melaksanakan pemantauan kondisi peralatan gardu induk secara visual dan SKT TK Inti 2 melakukan pengoperasian gardu induk. Berkaitan dengan SKT TK Inti 1 dan 2, pada video ini saya akan mempraktekkan inspeksi level 1 periode harian bayi trafo 3 dan suplai AC/DC GI Jababeka dan manuver pembebasan bayi trafo 3 untuk melayani pekerjaan pemeliharaan rutin 2 tahunan bayi trafo 3 GI Jababeka. Sebelum melakukan inspeksi, kita harus menggunakan APD lengkap yang meliputi wear pack, sepatu safety, dan helm safety. Inspeksi level 1 adalah inspeksi peralatan gardu induk dalam keadaan bertegangan dan dengan menggunakan indera visual. Di UIT JBT sendiri, inspeksi level 1 peralatan gardu induk telah menggunakan platform New Srintami, sehingga inspeksi dapat dilakukan lebih mudah, praktis, dan terdigitalisasi. Pada aplikasi New Srintami, pilih bayi yang akan diinspeksi, kemudian pilih periode inspeksi yang akan dilakukan. Item inspeksi level 1 periode harian pada bayi trafo meliputi untuk PMT 150 kV, cek kondisi pegas, apakah full charge atau tidak. Kemudian, cek jumlah aktual counter PMT dan input nilainya. Berikutnya, cek dan input nilai tekanan gas SF6. Setelah itu, cek kondisi visual PMT, apakah normal atau ada retakan di bagian chamber dan base plate. Untuk CT 150 kV, pada masing-masing fasa, cek level minyak CT, apakah maksimum, normal, minimum, atau tidak terbaca. Kemudian, cek kebocoran minyak CT. Cek secara visual pada bagian kepala CT, badan insulator, dan cek juga pada bagian struktur dan pondasi CT, apakah ada rembesan minyak. Untuk LA 150 kV, pada masing-masing fasa, cek jumlah kali kerja counter LA, kemudian input nilainya. Untuk trafo daya 60 MVA, cek kebocoran minyak pada busing primer. Dicek juga apakah ada penurunan level minyak busing primer. Kemudian, cek kebocoran minyak pada busing sekunder. Kemudian, cek juga kebocoran minyak pada busing tersier. Berikutnya, cek kipas pendingin apakah normal atau ada kerusakan. Lalu, cek kebocoran minyak pada konservator dan lihat level minyaknya. Kemudian, cek kebocoran minyak pada relay-relay mekanik trafo, yaitu Sudden Pressure, Buchholz, dan Johnson. Setelah itu, cek jumlah kali kerja counter OLTC dan input nilainya. Cek juga MCB OLTC apakah dalam posisi on. Pada panel meter, cek nilai tegangan dan arus sisi primer dan sekunder trafo, kemudian input nilainya. Cek dan input juga nilai suhu winding primer dan winding sekunder trafo. Pada kubikel incoming trafo, cek kondisi relay OCR incoming apakah dalam kondisi normal, alarm, atau error. Kemudian cek kondisi pegas apakah dalam keadaan full charge. Berikutnya, catat jumlah aktual counter PMT incoming. Lalu, cek kondisi fisik PMT incoming dari lubang intip. Pada panel proteksi, cek kondisi proteksi utama yang berupa relay universal dengan fungsi differential relay dan REF. Lihat lampu LED apakah normal atau ada alarm dan indikasi lainnya, kemudian foto. Cek kondisi proteksi cadangan OCR dan SBEF. Cek lampu indikasi pada relay, kemudian foto. Cek kondisi automatic voltage regulator relay atau AVR. Lihat kondisi yang ditunjukkan oleh lampu indikasi. Untuk item inspeksi supply AC/DC adalah sebagai berikut. Pada masing-masing unit baterai, lakukan pemeriksaan terminal dan konektor apakah normal atau ada karat maupun lepas. Kemudian, periksa kontainer, lihat apakah ada kebocoran elektrolit. Pada masing-masing panel rectifier, lakukan pemeriksaan berikut. Periksa dan input nilai metering tegangan baterai, arus baterai, dan arus beban baterai. Kemudian, periksa kondisi fisik metering tegangan dan arus apakah normal atau ada yang rusak. Cek indikator pada panel rectifier apakah normal, alarm, atau error. Kemudian,
Cek posisi fuse, MCB, atau NFB. Apakah dalam konfigurasi normal. Cek kondisi anonsiator indikasi sistem AC/DC di panel kontrol. Lalu cek kondisi anonsiator pada panel rectifier. Kemudian cek kondisi anonsiator pada panel AC/DB. Setelah itu, cek kondisi anonsiator pada panel DC/DB. Setelah inspeksi selesai dilaksanakan, selanjutnya kita membuat laporan pekerjaan dan berita acara. Dikarenakan menggunakan platform Newsrintami, maka laporan dapat langsung dilihat dan didownload dari website Newsrintami. Setiap bayi pada gardu induk, termasuk bayi trafo, harus dilakukan pemeliharaan secara rutin dalam periode 2 tahunan yang dilaksanakan oleh tim HAR. Dalam hal ini, petugas Jargi bertugas dalam pembebasan tegangan pada bayi terkait agar pekerjaan pemeliharaan aman dilakukan. Dalam melaksanakan manuver pembebasan bayi trafo 3 GI Jababeka, petugas Jargi berkoordinasi dengan dispatcher dalam hal ini UP2B Jawa Barat dan operator distribusi 20 KV. Manuver pembebasan bayi dapat dilakukan oleh petugas Jargi jika sudah menerima surat tugas dari tim leader Jargi. Pada surat tugas tertulis jelas nama personel manuver, bayi yang akan dimanuver, dan tanggal pelaksanaan manuver. Dokumen pekerjaan sangat penting disiapkan sebagai legalitas sebuah pekerjaan. Dokumen pekerjaan diantaranya SOP atau IK, yaitu Instruksi Kerja dan Panduan Prosedur Pelaksanaan Pekerjaan. Kemudian JSA atau Job Safety Analysis, yaitu analisa potensi-potensi bahaya pada pekerjaan dan bagaimana penanganannya. Dan Working Permit atau WP. Dalam hal manuver untuk melayani pekerjaan pemeliharaan, petugas Jargi memeriksa working permit yang dibuat oleh tim HAR di web HSSE. Pada WP, kita dapat melihat peralatan yang diamankan, kemudian dapat disesuaikan langkah manuver sesuai SOP. Selanjutnya, kita perlu menyiapkan APD dan peralatan K3 yang meliputi wear pack khusus manuver, sarung tangan tahan tegangan, sepatu tahan tegangan, helm safety khusus manuver, safety line, safety flag, tagging, dan walkie-talkie atau HT untuk komunikasi. Safety briefing dilakukan sebelum eksekusi manuver. TL Jargi sebagai pengawas manuver memberikan arahan dan refreshment kepada para personil sehingga eksekusi manuver semakin mantap. Jangan lupa melontarkan yel-yel untuk menambah rasa semangat. UP2B GI Jababeka dengan Fransius Nenggolan, Pak. Silahkan Pak Fransius dengan Berlian. Baik Pak, saya ingin mengkonfirmasi terkait pekerjaan hari ini, yaitu pemeliharaan rutin 2 tahunan bayi trafo 3 GI Jababeka. Benar, di jadwal kami ada Pak. Silahkan untuk list absen personilnya Pak. Untuk pelaksana manuver, saya sendiri Fransius Nenggolan. Pengawas manuver dengan Pak Heri TL Jargi Jababeka. Pengawas pekerjaan dengan Pak Komara TL Hargi ULTG Bekasi. Pengawas K3 dengan Pak Teguh Raharjo TL K3 ULTG Bekasi. Baik, apakah personil sudah di lokasi pekerjaan? Betul Pak, personil sudah di lokasi pekerjaan. Baik, silakan koordinasi dengan operator 20 KV untuk pemindahan beban. Baik Pak, monitor. Agar penyulang trafo tidak padam saat pemeliharaan, maka beban penyulang perlu dipindahkan ke incoming trafo lain. Di GI Jababeka, beban penyulang trafo 3 dapat dipindahkan ke incoming trafo 4. Untuk itu, perlu koordinasi dengan operator 20 KV untuk pemindahan beban penyulang. Langkah pertama, pemisah rel dan kabel kopel T3 T4 dimasukkan oleh operator 20 KV. Setelah masuk sempurna, langkah kedua, PMT 20 KV kopel T3 T4 dimasukkan. Yakinkan PMT kopel masuk sempurna dengan memperhatikan beban trafo 3 dan trafo 4 akan saling terbagi. Langkah ketiga, petugas Jargi mengeluarkan PMT 20 KV incoming trafo 3. Dengan demikian, beban penyulang trafo 3 sudah berpindah ke incoming trafo 4. Oleh karena itu, petugas Jargi juga harus terus memantau beban trafo 4 menjaga supaya tidak terjadi overload. Kemudian, petugas Jargi koordinasi dengan dispatcher UP2B untuk manuver MTU di Swijard. UP2B GI Jababeka. Silakan Pak. 0708 PMT 20 KV incoming trafo 3 sudah keluar sempurna Pak. Beban penyulang trafo 3 sudah berpindah ke trafo 4. Monitor, selanjutnya silakan keluarkan PMT 150 KV bayi trafo 3 melalui lokal GI. Monitor, PMT 150 KV trafo 3 dikeluarkan dari lokal GI ya Pak? Dimonitor.
Switch monitor. Baik, PMT 150 kV by Trafo 3 akan dikeluarkan. 3, 2, 1. PMT 150 kV by Trafo 3 sudah keluar sempurna. UP2B monitor 0711 PMT 150 kV by Trafo 3 sudah keluar sempurna, Pak. Baik, selanjutnya silahkan keluarkan PMS Rel 2 by Trafo 3 dari lokal GI. Monitor, PMS Rel 2 by Trafo 3 dikeluarkan dari lokal GI ya, Pak. Di monitor. Switch monitor, PMS Rel 2 by Trafo 3 dikeluarkan dari lokal GI. 3, 2, 1. PMS Rel 2 by Trafo 3 sudah keluar sempurna. Oke, terima kasih. UP2B monitor 0713 PMS Rel 2 by Trafo 3 sudah keluar sempurna, Pak. Baik, dengan demikian manuver pembebasan by Trafo 3 sudah selesai. Silakan koordinasikan dengan pengawas pekerjaan. Terima kasih. Terima kasih kembali, Pak. Setelah itu, kita perlu mengeluarkan PMS rel dan kabel incoming Trafo 3. Kemudian PMS tanah incoming Trafo 3 dimasukkan. Dengan didampingi pengawas ketiga, kita cek tegangan di bay Trafo 3 dengan menggunakan voltage detector. Setelah dipastikan aman tegangan, kemudian kita pasang grounding lokal. Untuk memasang grounding lokal, jangan lupa kita pasang terlebih dahulu di sisi kabel grounding. Kemudian baru dipasang di sisi kawat fasa. Kemudian kita memasang rambu ketiga yang meliputi tagging, bendera penanda atau safety flag, dan safety line yang berfungsi untuk membatasi area kerja aman dengan area bay lain yang masih bertegangan. Kemudian kita melakukan briefing bersama dengan tim pemeliharaan, berikut pengawas pekerjaan dan pengawas K3. Tim Jargi melaporkan bahwa bay Trafo 3 GI Jababeka telah bebas tegangan dan aman untuk dilakukan pemeliharaan rutin 2 tahunan.